وسلم على سيدنا محمد صاحب اللواء المعبود والحوض المورود وعلى آله وصحبه أهل الوفاء بالعهود صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى اليوم الموعود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. والشيخان يعني وروى الشيخان الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. Dan meriwayatkan Asy-Syaikhan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahim, kekerabatan, tali hubungan persaudaraan, mu'allaqatun bil arash, itu bergelantungan di arash. Taqulu, ia mengatakan, man wasalani wasalahullah, barang siapa yang menyambung aku maka Allah akan sambung ia. Wa man qata'ani qata'ahullah, dan barang siapa yang memutuskan aku maka Allah akan memutuskannya. Ini adalah perumpamaan tentang rahim, hubungan kekerabatan, tali persaudaraan. Itu diumpamakan seperti sosok makhluk yang bisa berbicara dan dia bergelantungan di arasy. Ucapannya apa? Dia mengatakan, orang yang menyambung aku, yakni yang suka bersilaturahim, yang suka berkunjung ke rumah kerabatnya, ke rumah sahabatnya, senang ia menjalin hubungan persaudaraan, maka Allah akan menyambungnya. Allah akan menyampaikannya kepada rahmatnya. Allah akan dekat dengan orang tersebut. Sebaliknya kata rahim, orang yang memutuskan aku, dia tidak peduli dengan kerabatnya, tidak mau bersilaturahim kepada sahabatnya, bahkan lebih dari itu, dia memutuskan hubungan persaudaraan sehingga tidak lagi tegur sapa, entah sebabnya karena ada persengketaan, permusuhan dan lain sebagainya, maka kata rahim, qata'ahullah, mudah-mudahan Allah memutuskan dia, sehingga orang ini terusir dari rahmat Allah, sehingga dia jauh dari kasih sayang Allah. Oleh karenanya disebutkan qati'ur rahim mal'unun wa in mata fi jawfil ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahim, tali persaudaraan, maka dia dikutuk, dilaknat walaupun meninggal di tengah-tengah Ka'bah, di tempat yang paling mulia, kiblat seluruh umat muslimin muslimat sedunia.
Orang ini meninggal di tempat yang teramat mulia, di tengah-tengah Ka'bah, tapi dia memutuskan hubungan silaturahim, tetap dilaknat oleh Allah. Padahal Ka'bah itu tempat di mana Allah menumpah ruahkan rahmatnya. Tetapi orang ini tidak mendapatkan rahmat tersebut. Jangankan rahmat itu, percikan rahmatnya saja tidak mengenai dia. Lantaran dia memutuskan tali silaturahim. Hati-hati. Ayo saling memaafkan. Apalagi itu adalah keluarga sendiri, dan apalagi itu adalah orang tua sendiri. Kalau orang tua yang diputuskan tali silaturahimnya, itu bukan hanya mendapatkan dosa qat'ur rahim, memutuskan tali persaudaraan, tapi dia juga mendapatkan dosa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, double. A'udzubillah. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi, dan Abu Dawud serta Tirmidzi juga meriwayatkan, waqala, dan dia mengatakan haditsun hasanun sahih. Ini hadisnya hadis hasan, bagus dan sahih. Wa turida tashihuhu, tetapi pentashihan Imam Tirmidzi ini dikritik. Artinya ada ulama yang mengatakan enggak sahih itu. Bi'annahu, alasannya apa? Munqati'un, hadisnya munqati'. Munqati' itu ada sanadnya yang putus. Kalau yang putus itu di sahabat, tabi'in langsung memarfukan kepada Nabi, itu bisa jadi nanti hadis mursal. Dan hadis mursal itu termasuk daripada jenis atau bentuk hadis yang dhaif. Wa kullu man lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali, di Mandumatul Baiquniyah. Wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Kalau sanadnya itu ada yang putus, pokoknya tidak bersambung, entah itu karena mursal tadi atau karena maktu, maka dia tidak bisa dikategorikan sahih. Makanya pentasihan Abu Dawud dikritik oleh sebahagian ulama ahli hadis. Wa riwayatu wasalahu qala al-Bukhari khata'un, dan riwayat yang menyebutkan wasalahu, kata Imam Bukhari, itu khata', adalah keliru. Wallahu a'lam yang mana ini yang dimaksud. Kalau yang dimaksud adalah hadis tadi yang meriwayatkan Bukhari sendiri, Syaikhan Bukhari dan Muslim. An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Auf. Ini kitab banyak salah cetaknya ya. Ini kitab sudah ulun teliti, banyak sekali salah cetaknya. Wallahu a'lam yang dikomentarinya ini hadis yang mana. Kadangkala ada yang salah kalimatnya, ada yang dilebihkan, begitu. Salah cetak, salah ketik. Bukan Imam Ghazalinya yang salah, bukan. Imam Ghazali ulama, bukan pula yang meringkas kitab beliau ini yang salah, tapi mesin cetaknya atau yang mengetiknya yang keliru. An Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, qal, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, kata Abdurrahman bin Auf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, pernah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah taala yang maha perkasa lagi maha tinggi berfirman. Apabila Nabi menyebutkan Allah taala berfirman, berarti itu namanya hadis qudsi. Hadisnya itu disebut dengan hadis qudsi. Apa kata Allah? Anallahu, saya adalah Allah.
Wa anar rahmanu, dan saya adalah yang maha rahman, yang maha mengasihi. Khalaqtur rahima, dan aku yang menciptakan rahim, tali persaudaraan, tali kekerabatan. Wa syaqqaqtu laha isman min ismi, dan telah aku bagi, aku pecah, aku belah, aku bagi dua. Syaqqaqtu, aku bagi, laha, untuk tali persaudaraan itu, isman min ismi, yaitu satu daripada nama saya, satu nama daripada nama saya. Karena rahim itu ar-rahman dengan ar-rahim, madahnya sama dari rahima yarhamu rahmatan. Dari segi istiqaq, pengambilan kalimat, sama-sama dari kalimat rahim atau dari kalimat rahmat. Nah, aku berikan nama rahim itu sebahagian daripada salah satu nama saya. Faman wasalaha, maka barang siapa yang menyambungnya, yang menjalinnya, wasaltuhu, aku akan sambung ia. Maksudnya aku akan jalin hubungan dengan dia. Jadi orang yang bersilaturahim itu pada hakikatnya dia menjalin hubungan dengan Allah. Ya, walaupun yang dikunjunginya adalah manusia, tetapi pada hakikatnya dia telah menjalin hubungan dengan Allah. Berarti orang yang suka bersilaturahim dekat dengan Allah. Bagus itu. Ada di antara jamaah kita meninggal dunia setelah silaturahim. Iya. Bapak Saifullah, ya. Apa? Saiful Anwar. Masya Allah. Setelah dia silaturahim dengan Ustadz Saiful Rahman dan rombongan ke rumah-rumah para ulama, ke makam-makam para habaib, ya, silaturahim itu. Gak lama kemudian meninggal dunia. Berarti dia meninggal dunia setelah menjalin silaturahim, yang artinya setelah menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah insyaallah. Wa man qata'aha qata'tuhu, dan barang siapa yang memutuskannya, tadi silaturahim tadi, qata'tuhu, aku akan putuskan dia, aku akan putuskan hubungan dengan dia, kata Allah. Hanya begitu. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi juga Allah Ta'ala pernah menyampaikan, kata Nabi, Allah itu pernah mengatakan kepada hamba ketika sedang dihisab, dia bilang, kenapa engkau tidak mengunjungi saya? Hamba itu menjawab, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana mungkin saya mengunjungimu sedangkan engkau Tuhan alam semesta, tidak bertempat. Akhirnya Allah jelaskan kepada hamba itu, marida abdi falam ta'udhu, ama innaka idza in udtahu lawajadtani indahu. Allah jawab kepada si hamba tadi, kamu tidak tahu apa? Bahwa salah seorang hambaku ada yang sakit, tetapi engkau tidak mengunjunginya. Padahal jika engkau mengunjungi dia, engkau akan temukan aku ada di sana. Maksudnya, aku ada di sana dengan pengetahuanku.
Jadi pada hakikatnya apabila ada orang sakit lalu kita jenguk, kita menziarahi dia yang sakit itu manusia, tetapi pada hakikatnya kita telah menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Falau uttani lawajadtani indah. Jikalau engkau mengunjungi dia, membesuk orang yang sakit tadi, engkau akan temukan aku ada di situ. Jadi banyak sekali sebenarnya perantara-perantara bagi hamba untuk bisa menjalin hubungan dengan Tuhannya. Ya, kita tidak bisa menjalin hubungan secara langsung. Wa anta rabbul alamin, engkau ya Allah Tuhan alam semesta. Ya, caranya dengan apa? Bersilaturahim, menjenguk orang yang sakit. Semakin sering kita lakukan perbuatan-perbuatan baik semacam ini, maka semakin dekat pula kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya dengan sholat saja, bukan hanya dengan puasa saja, bukan hanya dengan tilawatul Quran saja, dengan bersilaturahim juga, dengan membesuk atau menjenguk orang yang sakit sama, itu juga ibadah dan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah taala mengatakan di dalam firman-Nya, kalau rawi itu mengatakan auqala berarti dia ragu-ragu. Apa? Allah taala mengatakan bukan qata'tuhu tapi batattuhu ai qata'tuhu, artinya sama, aku putuskan juga. Wa man qata'aha batattuhu ai qata'tuhu, maknanya sama, aku putuskan. Wa Ahmadu bi isnadin sahih, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih, anna min arbar riba al-istitalatu, anna min arbar riba al-istitalata fi irdil muslimi bi ghairi haqqin. Anna, bahwasanya, min arbar riba, termasuk riba yang paling riba. Riba yang paling riba ini, artinya di atas riba lagi ini. Riba itu sudah jelas keharamannya. Apa? Al-istitalata fi irdil muslim, yaitu mencoreng kehormatan orang muslim bi ghairi haqqin, tanpa ada hak kebenaran. Itu enggak boleh mencoreng kehormatan seorang muslim tanpa ada dasar atau landasan kebenaran. Ini termasuk min arbar riba, termasuk riba yang paling tinggi. Maksudnya paling besar dosanya, mencoreng kehormatan saudaranya muslim. Nggak boleh itu. Kita disuruh untuk menutupi keaiban orang lain, bukan malah membukanya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullah." Barang siapa yang menutupi kekurangan, keaiban seorang muslim, maka Allah akan tutupi kekurangan dan keaibannya. Wa man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang mencari-cari kesalahan, kekurangan saudaranya, kelak Allah Ta'ala akan cari-cari kekurangan dan kesalahannya di hari kiamat. Naudzubillah. Padahal di hari kiamat itu Allah Ta'ala akan memaafkan sebisa mungkin kesalahan-kesalahan hambanya. Nih, orang yang tadi selama hidup di dunia suka nyari-nyari kesalahan orang lain, dicari-cari sama Allah bahkan kesalahannya. Bukan malah dicari-cari amal baiknya agar kesalahannya itu dihapus, enggak, tapi kesalahannya dicari-cari sama Allah. Karena dia sewaktu hidup di dunia dulu mencari-cari kesalahan orang lain. Harusnya keaiban itu ditutupi. Salah seorang di antara para ulama terdahulu pernah suatu saat dia menikah dengan wanita. Di malam pertama dia mendatangi istrinya. Ketika itu
dia melihat di tubuh istrinya terdapat bekas cacar. Penyakit cacar itu kan ada kunatnya. Rupanya si istri ini agak sedikit malu. Maka si suami itu langsung mengatakan, istriku, mataku sakit sekali, dia bilang. Kaget istrinya. Terus bagaimana bang? Sepertinya saya nggak bisa lihat, kata dia. Akhirnya dari sejak malam itu, orang soleh tersebut pura-pura jadi orang buta. Karena apa? Tidak ingin istrinya kecewa, karena dia melihat ada kekurangan di tubuhnya, yaitu bekas cacar. Ditutupinya keaiban istrinya, sampai dia pura-pura jadi orang buta. Di dalam syarah Risalatul Qusyairiyah itu disebutkan, setelah 20 tahun kemudian istrinya meninggal dunia, baru dia kembali normal melihat. 20 tahun pura-pura buta. Subhanallah. Kuat nggak itu? 20 tahun pura-pura buta hanya ingin menutupi bekas cacar yang ada di tubuh istrinya. Jadi istrinya ini merasa lega. Alhamdulillah, untung lakiku buta. Orang alhamdulillah kalau laki bisa melihat ya. Ini alhamdulillah lakinya buta, dia alhamdulillahkan sama dia. Karena apa? Kalau dia melihat, malunya saya, kata dia. Karena di tubuh saya banyak bekas cacar. Padahal melihatnya, tapi pura-pura buta karena ingin menutupi kekurangan istrinya. Subhanallah. 20 tahun itu. Setelah 20 tahun kemudian istrinya meninggal dunia. Hanyar Sidin melihat pulang. Jadi orang bingung, aneh, kenapa Hanyar tiba-tiba melihat? Sekalinya itu alasannya. Luar biasa orang dahulu itu menutupi. Kalau sekarang bagaimana? Ente tutupi nggak kekurangan istri ente? Atau jangan-jangan dibicarakan di hadapan teman-teman ente? Uma ikam mamanya si Anang nih, pengoler bener di rumah. Piring tuh nah sampai bekulat. Kada dibasuhinya. Itu keaiban dia, keaiban kamu juga, karena kamu yang tinggal serumah dengan dia. Jangan begitu. Atau sebaliknya, jangan-jangan ibu-ibu yang suka buka dan bongkar keaiban suaminya di depan teman-temannya. Uma ikam lakiku tuh pelit bener, ikam. Aku tuh kalau minta duit lawannya harus menerima omelan dulu, hanyar keluar tugen. Ada sesuai lawan yang kau minta. Kekuranganmu jangan diucapkan dan diobrolkan di depan orang lain. Itu namanya sama saja senjata makan luan. Rumah tangga kamu adalah istanamu. Istana itu harus ditutupi kekurangannya dan dinampakkan keistimewaannya. Kalau istanamu ketahuan orang kekurangannya, orang tidak akan menghormati istana kamu itu. Istana itu harus bagus kelihatan dari luar. Dari luarnya aja kelihatan jelek, nggak ada yang mau masuk ke dalam. Jadi keaiban kamu jangan dibeberkan kemana-mana. Ulun alhamdulillah amunnya membeberkan kada pernah bang, tapi hari-hari memasang status. Adakah pasangan hidup yang sempurna? Gambar menangis. Aduh, nggak sadar dia sedang membongkar keaiban pasangannya. Apa ini? Ulun kada pernah orang menyampaikan ke siapa-siapa. Ente pasang status itu berapa ratus yang nonton itu, yang lihat ya. Lalu kawanannya kena membalasi, kenapa nih pindah galau? Sama. Jangan. Nabi paling tidak suka jika ada seseorang mengungkit-ungkit kekurangan di rumah tangganya pada orang lain. Jangan. Jangan. Jadi termasuk riba yang paling tinggi, riba yang paling besar itu dosanya adalah mencoreng kehormatan saudaranya muslim bighairi haqqin, tanpa ada kebenaran. Tapi kalau ada kebenaran, ada hak, nggak apa-apa. Seperti misalnya saksi.
Ketika ada orang bersaksi bahwa fulan bin fulan berzinah dengan fulanah binti fulan, itu nggak apa-apa. Saksinya mana? Dihadirkan arba'atu syuhada, 4 orang saksi. Oh, saya saksinya, saya saksi. Kamu melihat bahwa anak celak masuk ke tempatnya? Iya, kami menyaksikan itu. Ini kan keaiban, tetapi bihaqqin, karena atas landasan kebenaran, nggak apa-apa. Atau ada orang misalkan bersaksi bahwa fulan mencuri, saya melihat, saya bersaksi bahwa fulan adalah sarik, maling, nggak apa-apa, karena itu bihaqqin, didasari oleh kebenaran. Tapi kalau memang dicari-cari kekurangannya, ya semua manusia pasti ada kekurangan, kecuali nabi atau malaikat. Karena nabi dan malaikat itu maksum. Kalau kita bukan nabi, kita bukan malaikat, pasti ada kekurangannya. Dicari-cari pasti ada. Oh iya. Kalau nabi, malaikat maksum. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ismahnya, kemaksumannya para nabi itu sama seperti malaikat, wajib. Nabi itu harus maksum, malaikat juga maksum, terhindar dari dosa-dosa dan kekurangan. Walaupun demikian mereka tetap punya sifat basyariah. Bayangkan, walaupun nabi itu para nabi itu semuanya maksum, tetap punya sifat basyariah mereka. Apalagi kita yang bukan maksum ini, kalau dicari-cari kesalahannya pasti ketemu. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau kamu bersahabat, mencari sahabat orang yang tidak punya kesalahan, sampai hari kiamat kamu tidak punya teman. Mau cari teman yang tidak punya kesalahan, sampai hari kiamat kamu nggak punya teman. Jadi Tarzan aja tuh ke hutan, ya, teman. Jadi Tarzan aja ke hutan, berteman dengan gajah, dengan monyet itu. Iya. Kalau mau berteman, mencari teman yang tidak punya kekurangan, sampai hari kiamat kamu nggak ketemu. Jadi begitu. Habib Umar sering ngasih nasihat. Kata beliau, kalau kamu berteman dengan seseorang, lalu kemudian nampak kekurangan pada dirinya, kamu ingat firman Allah Ta'ala, khuliqal insanu dha'ifa. Ingatkan itu. Jadi kalau kita melihat seseorang, teman kita kah itu, melakukan kesalahan, kamu ingat firman Allah Ta'ala, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, inilah bentuk kelemahan dia. Jadi fashhad dha'fahu, kamu saksikan kelemahan dia di situ. Jangan kamu maki, karena memang fitrahnya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kamu pun juga tidak luput dari itu. Begitu. Jadi maafkan. Tujuannya supaya kita bisa memaafkan dia. Jangan orang merangut diranguti juga. Ini ngaruhnya api ketemu api tambah menyala. Ya, orang merangut juga. Atau orang pindah menggas ke semua ngomong juga berpanasan. Jadi ini fashhad dha'fahu, kamu saksikan kelemahan dia. Inilah yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, khuliqal insanu dha'ifa. Kamu juga begitu. Ya, makanya kalau mau mencari teman yang tidak punya kesalahan, sampai hari kiamat kamu nggak punya teman. Pasti ada. Cuman kitanya aja lagi bisa nggak memiliki sifat tasamuh, toleransi. Ya, bagaimana kita supaya bisa memaklumi dia begitu. Agar nanti dia juga memaklumi kita. Enak kalau bersahabat saling mengerti. Wa anna hadhihi rahima syujnatun minar rahmani azza wa jalla. Dan sesungguhnya rahim, kekerabatan itu, tali persaudaraan itu, syujnatun adalah syujnah. Apa syujnah itu? Jaringan. Syujnah jaringan minar rahman, daripada rahman. Maksudnya diambil dari lafaz ar-rahman, terjaring dari lafaz ar-rahman. Dari lafaz ar-rahman, zat yang maha penyayang, yaitu Allah Azza wa Jalla. Faman qata'aha, maka barang siapa yang memutuskan tali silaturrahim, harramallahu alaihil jannata, maka Allah akan haramkan atasnya surga.
Itu tadi, orang yang meninggal dalam keadaan memutus silaturahim tidak akan masuk surga, dilaknat oleh Allah walaupun mati di tengah-tengah Ka'bah. Na'udzubillah. Faman qata'ahu wa Ahmadu bi isnadin jayyidin qawi, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dengan sanad yang baik dan kuat. Wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan fi sahihihi, di dalam sahihnya, annar rahima syujnatun minar rahman, bahwasanya rahim itu adalah syujnah, yaitu rangkaian, ibaratnya itu rangkaian, jala, jaringan. Minar rahman diambil dari kalimat rahman. Taqulu, maka silaturahim itu mengatakan, tali persaudaraan rahim itu mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, dia bilang, inni quti'tu, sesungguhnya saya telah diputuskan. Ya Rabbu, boleh ya Rabbu nakirah maksudah, boleh ya Rabbi karena ada yaul mutakallim yang dibuang. Wahai Tuhanku, inni quti'tu, sesungguhnya saya telah diputuskan. Ya Rabbu, wahai Tuhan, inni usi'a ilayya, sesungguhnya saya telah dijahati. Ya Rabbu, wahai Tuhanku, inni zulimtu, sesungguhnya saya telah dizalimi. Ya Rabbu, wahai Tuhanku. Apa akhirnya? Fayujibuha ila an tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki, kayaknya nih salah ini, man qata'aki, ada taknya di sini. Fayujibaha atau fayujibuha, maka Allah pun menjawabnya. Ila antardaina, sampai kamu, kata Allah Ta'ala, ridho, senang, wahai Rahim. Apa jawaban Allah? An asila man wasalaki, saya berjanji akan menjalin hubungan kepada orang yang menyambung kamu. Orang yang menyambung kamu berarti dia telah menyambungkan dirinya kepada saya. Wa aqta'a man qata'aki, bukan qata'atki. Dan saya akan putuskan hubungan man qata'aki, kepada orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Jadi kalau dia memutuskan tali silaturahim, berarti dia sama dengan memutuskan hubungan dengan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wasyijnatu atau wasyujnatu boleh bikasri awalihi, syijnah bikasri awalihil mu'jam, yaitu dengan mengkasrahkan huruf awalnya yang bertitik. Shinnya itu bertitik. Shin itu ada mu'jam, ada muhmal. Kalau muhmal sin, kalau mu'jam shin. Wa dhammihi, dan boleh juga didommahkan, syujnah atau syijnah, dua-duanya boleh. Wa iskanil jim, huruf jimnya sukun. Artinya apa? Al-qarabatu al-mushtabikatu kashtibakil uruq. Nah itu, sujnah itu artinya adalah kekerabatan yang terjaring. Terjaring. Ya tali berarti kan? Jaring, tahu kan jaring? Bukan jaring buah jaring, bukan. Itu jengkol bahasa Indonesianya. Jaring itu kayak jala tuh jaring. Nah, kenapa kekerabatan yang terjaring, terjalin, yaitu kashtibakil uruq, seperti terjaringnya urat-urat. Urat itu kan saling menyatu di dalam tubuh kita, seperti jaringan dalam tubuh kita, seperti jala. Begitu. Nah, syujnah artinya itu jaringan, ikatan, apalagi hubungan. Makanya jaringannya jar, kada kuat di sini jar, makanya suaranya putus-putus, maksudnya hubungannya kada kuat, sinyal itu, jaringannya aja lemah. Jaringan, syabakah, bahasa Arabnya syabakah, makanya istibak di sini. Istibak itu jaringan, jala, hubungan, pertalian gitu. Nah, syijnah itu artinya itu, syujnah atau syijnah, kekerabatan yang terjaring, kashtibakil uruq, seperti terjaringnya urat-urat di tubuh kita, berhubungan satu sama lain.
Wa makna minar rahman, dan makna daripada kalimat minar rahman kan tadi disebutkan syujnatun minar rahman. Minar rahman maksudnya jaringan daripada rahman. Apa maksudnya? Ai mustaqqu lafziha min lafzismihir rahman. Maksudnya lafaz rahim itu mustaq, terpecah atau diambil daripada lafaz namanya Allah yang berbunyi Ar-Rahman. Jadi begitu. Kama ya'ti bil hadis, seperti yang akan datang nanti di dalam hadis alal athar, atas athar-athar riwayat. Wal Bazzaru bi isnadin hasanin, dan Imam Al-Bazzar juga meriwayatkan dengan sanad yang hasan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pelajaran berikutnya, masih berkenaan dengan silaturrahim, menjalin hubungan satu sama lain, mengokohkan hubungan persaudaraan dan kekerabatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu mempererat hubungan persaudaraan antara kita dan antara kerabat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini adalah malam penutupan untuk sementara bulan Sya'ban, karena kita menjelang bulan suci Ramadan. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Haji Fakhruddin bahwa ulun insyaallah hari Senin nanti, Senin lusa akan berangkat untuk menunaikan ibadah umroh. Alhamdulillah kemarin diajak oleh salah seorang muhibbin untuk berangkat ke sana, dan ajakan itu mendadak. Ya, namanya diajak untuk ke Baitullah dan ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin kita menolak. Kalau diajak ke lain mungkin kita menolak. Kalau diajak ke sana, wah, enggak bisa ditolak-tolak gitu. Karena yang menggerakkan hatinya pada hakikatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipermudah, mohon doa dari pian semua. Dan mudah-mudahan pian semua juga diberikan rezeki dan langkah untuk bisa sampai ke sana. Yang belum pernah, mudah-mudahan cepat berangkat. Yang sudah pernah juga demikian, insyaallah bisa berangkat lagi. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta halal, minta ridha, minta maaf jika ada yang tidak berkenan di hati pian dari penyampaian ulun ataupun sikap dan tingkah laku ulun. Mudah-mudahan bisa dimaafkan. Di sini ada permintaan dari jamaah majelis kita untuk membacakan suratul Fatihah, ayat kursi, al-ikhlas dan al-falaq an-nas untuk almarhumah ibunda beliau. Yang beliau ini juga almarhumah ini termasuk jamaah majelis yang istiqomah hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima seluruh amal baik sidin, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan sidin, dan menjadikan akhir hayat sidin beberapa hari yang lalu adalah husnul khatimah. Juga mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kenikmatan untuk beliau di kuburnya, diterangi dengan cahaya ibadah dan cahaya ilmu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah wa ayatul kursi wa thalathan min suratil ikhlas wal muawwidzat.